Loh. Kenapa kasusnya Emmy melebar kemana-mana ya? Seperti drama sinetron Indosiar. Sorry ya, saya lagi sakit nih. Tapi kita bahas nih. Kita kaji dalam kajian psikologis maupun kajian secara logika, oke? Gini, save Emmy, oke? Ke Dokter Richard untuk minta wawancara. Minta atau diminta, itu beda loh, oke? Nah, dia menceritakan tentang keburukan ibunya, oke? Di sana kalau saya banyak sekali hal yang loncat-loncat gitu. Dia tidak tenang dalam berbicara dan dia berusaha untuk terus menyudutkan ibunya seperti yang sudah didogma oleh seseorang gitu ya. Jadi kesannya ada intervensi sebelum dia wawancara, didogma gitu. Dia biasanya anak perempuan dekat dengan bapaknya, itu benar, oke? Tapi dia lupa bahwa dia mengatakan, si anak ini mengatakan bahwa ayahnya jarang pulang karena kesibukan yang begitu besarnya, sehingga kurang sekali kumpul dengan keluarga. Komunikasi dan interaksi dengan keluarga itu sangat jarang. Masuk akal nggak kalau dia bisa dekat dengan bapaknya? Bisa dekat karena pertama, mungkin ada tindakan ancaman atau memberikan segala sesuatu yang berlebihan kepada si anak ini, yang fasilitas uang barangkali, fasilitas dengan kemudahan-kemudahan, karena anak ini kan masih ABG nih. ABG ini mudah terpengaruh nih guys. Atau anak ini mempunyai kecenderungan manipulatif, makanya harus didampingi oleh psikolog. Karena pendampingan secara hukum saja itu nggak benar, itu nggak adil buat Emmy ya. Jadi harusnya kedua belah pihak nih, atau Emmy-nya juga, anaknya juga, dan si bapaknya ini harus ada pendampingan dan diperiksa secara psikologis. Karena kalau saya lihat ada main kuasa-kuasa ya, artinya dia poweritas bapaknya itu dikuatkan dan dikerahkan sedemikian rupa. Kalau saya lihat begitu, money talk, oke? Nah, jangan sampai hal ini karena ada uang, poweritas dan sebagainya dijadikan kambing hitam si anak ini, dijadikan alat untuk terjadi keributan yang benar-benar istilahnya di-create oleh mereka gitu loh. Karena gini, seorang ibu dia sudah ketahuan, misalkan sudah ketahuan jeleknya, dia suka minum-minum, dia suka mabuk-mabukan, dia suka apa menurut keterangan mereka. Apakah itu dilakukannya setelah ketemu atau ketahuan dia berselingkuh? Sebagai pelampiasan emosinya saja dengan dia mengalihkan emosinya itu terhadap anak dan terhadap drug ini gitu loh. Tapi herannya kenapa bisa sampai 4 anak gitu loh. Nah ini sekarang ini dimulai dari mana nih? Perselingkuhannya itu katanya sudah berkali-kali, oke? Dan dengan orang yang berbeda. Nah ini kan menurut berita nih ya. Nah secara logika mungkin gak sih dengan dia berselingkuh dan dia mengetahui istrinya yang suka minum-minum, tapi dia tetap melakukan hubungan suami istri sampai 4 anak? Coba kalian pikirkan. Nah ini ada nggak masuk di akal sih kalau menurut saya. Jadi kalau tidak adanya kecenderungan gangguan kepribadian di dalam diri mereka, itu harus benar-benar ada pendampingan. Karena si anak ini berusaha untuk memecah belah melalui anak ini ya. Si anak ini jadi alatnya si bapaknya gitu loh kalau menurut saya ya. Jadi saya nggak tahu nih menurut kalian bagaimana, tapi kalau pandangan secara psikologis ya begitu, si anak ini cenderung membela ayahnya karena menganggap ibunya abuse gitu ya, melakukan kekerasan, dan dia juga melakukan segala sesuatu yang menurut anak ini tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang ibu. Tapi yang jelas kalau anak yang baik, dia tidak akan melawan sedemikian rupa sampai suka mengatakan F ya, fuck, atau inikan jarinya dia kepada ibunya. Apakah pantas seorang anak seperti itu terhadap ibunya? Kalau bukan perangai dan karakter si anak ini, something wrong. Nah ini yang saya bilang, jangan sampai si anak ini diperalat oleh ayahnya karena ada tekanan, ada intervensi. Karena itu kita harus kawal ya. Kita harus tuntut keadilan sebagaimana rupanya. Menurut saya saran untuk Ibu Emmy, sebaiknya Anda sabar, jangan terlalu terbawa emosi dan berkepala dingin. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa Anda, karena Anda saya lihat juga kondisinya labil yang sekarang ini ya. Lalu jangan sampai si anak ini mengemukakan bahwa Anda memang seorang peminum. Nah, Anda harus punya alibinya ini di sini, harus kuat gitu loh ya.
Tapi kalau kalau sudah dipegang sama psikolog pasti ketahuan kok. Siapa yang benar, siapa yang enggak, siapa yang manipulatif dan macam-macam lah di situ pasti bisa ketahuan kok. Jadi jangan cuma berfokus kepada jeratan hukum, tapi harus ada pendampingan secara psikologis untuk dua belah pihak lah sama-sama gitu. Jadi kita walaupun nanti bercerai, ya sudah bercerai tapi dengan cara baik-baik. Tapi kalau menurut saya, mereka kan bukan warga negara Indonesia, lebih baik pulangkan saja. Itu lebih aman gitu loh. Karena di Indonesia ini nanti salah-salah kita yang disalahkan gitu loh. Jadi stoplah, jangan lagi dipublish soal ini. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini kan masih sekolah. Jadi nanti apabila nanti dibully dalam kasus ini dan beredar seluruh jagat raya, nah apa yang menjadi tindakannya? Itu akan menjadi stres lagi. Kasihan kan si anak itu, bener nggak? Kita, oke? Lebih baik ada pendampingan dan serahkan kepada yang berwajib di negaranya masing-masing. Oke? Salam, Lita Gading.